Sekarang tidak, karena kamu hanya pikir profit non-profit, ada uang tidak ada uang, komputer tidak ada, tidak. Kamu tidak pikir tentang hati. Jadi sebenarnya banyak orang Katolik, keluarga berdosa karena mengirim anaknya ke sekolah publik. Padahal di sebelahnya ada sekolah Katolik. Jadi jangan salah mengerti apa yang saya maksudkan. Sebenarnya sekolah-sekolah kayak publik harus di tempat-tempat yang terpencil dengan lain, supaya mereka dibantu dari pinggiran. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh swasta sebenarnya mesti istimewa didirikanlah di tengah-tengah kota dengan lain semuanya. Jadi mulai berkurang dengan lain. Dulu di dunia ini hanya sekolah Katolik yang mendidik, memberikan pembinaan orang untuk merubah dia punya otak menjadi otak manusiawi dengan lain, tidak otak proyek dengan lain semua. Sekarang di dunia ini pendidikan semua otak proyek. Benar atau tidak? Harus dirubah supaya yang Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan bangsa dengan lain, supaya memang benar. Jangan diambil hal-hal yang hanya menyenangkan dengan lain. Itu dunia, apalagi dengan HP, dengan digital semua kita. Karena itu tadi kan sudah sebut apa yang hoax dengan lain, itu yang paling beredar, karena itu yang menyenangkan dengan lain. Menyenangkan kita lihat ada orang yang diunduh, ada orang yang dihina, ada orang yang dilecehkan dengan lain. Kita senang melihat itu semua. Dari itu, jadi transformasi budaya politik yang memang bukan melihat kekuasaan itu sebagai suatu tanggung jawab, amanah untuk membangun kesejahteraan bersama, membangun mekarnya kebersamaan hidup di dalam dunia ini, tetapi untuk mencekik, untuk menghentikan supaya dia tidak mengganggu kekuasaan saya dengan lain. Dan itu memang tantangan dalam hidup politik kita. Iman kita tentang kehidupan dan kebutuhan kita dalam kemajuan informasi, di mana ada pertukaran sosial untuk membangun satu kerukunan yang bermartabat. Dari satu lingkungan sebenarnya kehadiran menurut saya umat Katolik di bidang politik adalah membangun satu sikap dengan kesadaran penuh untuk melihat aspek-aspek kehidupan manusia yang menyatukan kerukunan, yang memberikan dampak martabat manusia. Jangan hanya selalu dalam pidato-pidato kita bilang saudara-saudari yang terkasih, yang saya banggakan dan bermartabat. Padahal orang stunting masih ditipu-tipu dia punya uang. Ini republik yang tercinta ini, ya. Kita harus hadir di sana sebagai orang Katolik untuk memberikan nuansa baru. Jadi gereja tidak dipanggil untuk merubah. Yang merubah ini adalah pemerintah, bagian KPU, Bawaslu, bagian eksekutif, yudikatif. Mereka yang mempunyai kuasa untuk merubah dengan menciptakan hukum-hukum publik sipil yang berlaku untuk semua. Tapi gereja kita dalam kesatuan dengan Yesus Kristus menghadirkan tanda keselamatan. Apa yang membuat manusia dengan kemajuan ini mengarahkan hidupnya kepada yang benar, kepada tempat yang benar. Ya. Jadi karena itu panggilan politik untuk umat Katolik, pertama-tama dia harus lihat politik sebagai sesuatu yang indah. Dari hidup politik sesuatu yang menarik, yang indah, dan kehadirannya harus memperindah itu. Karena apa yang menarik di dalam dunia ini? Yang indah, yang bagus.
yang bagus, itu yang membuat. Ya. Siapa yang tidak terpesona dan keindahan dari hasil kerja dari Michelangelo? Itu memang luar biasa indah dengan segala bakatnya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan keindahan di sini. Siapa yang tidak melihat itu keindahan dari seekor komodo yang menggigit orang di mana? Di Labuan Bajo sana dengan. Tapi itu indah karena Tuhan menciptakan komodo sebagai yang indah, yang menarik dunia untuk datang dengan. Tapi satu keindahan di mana lingkungan gereja kita belajar untuk menjadi saudara satu sama lain. Bidang politik pun menjadi saudara, saling menyokong, saling menopang agar kehidupan komunitas kita sungguh-sungguh indah. Karena itu kita sekarang dalam gereja Katolik sementara bicara tentang sinodalitas. Sinodalitas, berjalan bersama-sama, bersekutu, berpartisipasi, dan diutus, ya. Pengutusan, diutus dengan lain. Untuk apa? Untuk membawa keindahan dari Yesus Kristus, itu saja. Membawa keindahan dari Yesus Kristus dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam pergaulan sehari-hari kita. Itulah bagian istimewa dari. Tapi keindahan dalam lingkungan gereja kita harus membangun satu komunikasi yang demikian rupa, sehingga kita belajar untuk menemukan mana yang benar. Itu kebenaran yang membuat kita tidak berkelahi, tidak boleh berkelahi tentang kebenaran. Orang yang berkelahi tentang kebenaran, dia sama dengan orang-orang dulu bilang dia bodoh. Ya. Jadi itu kebenaran. Dari perjuangan politik untuk menjaga kebenaran dan kebenaran tadi, martabat manusia, kerjasama, keindahan dan keutuhan lingkungan, itu termasuk kebenaran yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan publik, terutama melalui perjuangan politik. Dan untuk apa? Supaya kita boleh mengalami kebaikan, the goodness, jadi good. Ya. Politik itu membangun partisipasi masyarakat supaya di dalam hidup masyarakat berkembang kebaikan bersama dengan benar. Itu kebaikan. Jadi beauty, truth, and good. Itu yang harus menjadi satu kesatuan dalam kehidupan partisipasi umat Katolik di bidang public life, khususnya di bidang politik. Ya, ini tadi, ini barang-barang ini sebenarnya ini tadi itu pekerjaan. Saya tidak akan omong lagi di sini. Tapi yang paling penting pilihan politik, kepala. Di kepala itu ada otak, ada akal, hati, tangan. Jadi kalau bicara pemilihan ini dengan apa? Paku. Selesai. Jadi umat Katolik berlaku bijaksana sebagai warga masyarakat berdasarkan regulasi yang berlaku. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua KPU, jangan langgar-langgar. Biarpun kita biasa langgar kali, tapi jangan langgar itu peraturan di sini. Ya. Itu beda langgar peraturan dengan langgar kali. Ya, langgar kali lompat dengan lain semua. Nah, dari itu sedikit lagi ya. Dari satu itu ada kaitannya dengan tadi sebut itu kedaulatan politik, kedaulatan. Jadi itu hak dari setiap orang untuk ikut serta dengan lain untuk membangun satu kedaulatan yang lebih besar dalam bentuk negara dan bangsa itu, karena hati kita di sana, akal budi kita di sana, dan tangan kita di sana secara profesional. Apa keahlianmu? Ini. Berikanlah untuk keutuhan bangsa ini dengan lain. Jangan apa? Manipulasi, jangan
Tidak, beri dengan segenap hati, dengan hati yang utuh, dengan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau memang you berkhasiat atau memang punya profesi di bidang perikanan, pertanian, dengan lain, ya kerjakan itu untuk masyarakat. Jangan kita ahli pertanian dengan lain, pergi di daerah pertanian, kita tidak buat apa-apa. Sehingga masyarakat pertanian sebagai sumber pangan, sumber hidup dari masyarakat di dunia ini tidak mengalami perkembangan dengan lain. Jadi pilihan politik, ya. Politik itu kita orang-orang Katolik selalu harus seimbang. Memang kehidupan politik selalu dikaitkan dengan kata kompromi. Kompromeso. Jadi memang kita saling bagi-bagilah dengan lain mana yang. Tapi yang benar seimbang, balance. Jadi kehidupan politik. Saya masih ingat tahun 70. 76, 77. Waktu mereka Matsat. Waktu mereka membunuh Aldo Moro, ya, pas saya sementara studi di rumah, kami memang bidang politik kami pelajari, kami pergi melihat, dengar bagaimana kita bisa analisa tentang kondisi ketidakseimbangan yang ada di politik kita dengan itu karena ketidakseimbangan. Jadi panggilan politik kita, kehadiran kita harus memberikan keseimbangan sehingga semua orang dalam kehidupan publik itu mengalami dirinya terhormat, terhargai, terbanggakan di dalam perjalanan bersama untuk membangun martabat manusia. Panggilan luhur dalam hidup, itu politik. Harus menjadi satu panggilan luhur dalam hidup. Bukan hanya karena kita mau menyenangkan KPU, jadi 30% kita masuk nama-nama wanita dengan bukan. Harus benar-benar kamu paham tentang kehidupan publik, kehidupan politik baru masuk. Jangan hanya karena mau memenuhi prosentasi dengan lain. Itu yang merusak dunia. Nanti kalau terpilih, pergi rapat nanya begini. Karena tidak mengerti apa yang dibicarakan. Bukan dia salah atau dia bodoh, tidak. Tapi dia tidak paham kita ada di sini untuk apa? Untuk mewakili rakyat dengan lain sebagainya. Asal dia sudah anggota dewan yang terhormat dengan gaji yang tinggi. Ya, no? Tidak, mesti. Itu panggilan luhur untuk memberikan diri kita demi kebaikan keseluruhan bangsa, supaya kita dapat mengalami satu perjalanan yang bermartabat di dalam dunia ini. Kalau kita orang Kristiani menurut apa yang ditegaskan oleh Yesus Kristus untuk menjadi saudara satu sama lain, menjadi anak-anak Allah di bidang politik, harus sehat. Karena itu sehat konstruktif. Ada banyak politik di dunia ini yang memang tidak sehat. Karena itu destruktif. Ya. Berapa banyak negara-negara di Amerika Latin yang Katolik dengan lain sebagainya, tapi tidak sehat dan destruktif. Sehingga mereka bisa penjarakan uskup, bisa bunuh itu pastor, bisa hantam saja gereja, pergi bakar gereja. Karena itu orang Katolik itu. Orang Katolik yang berpartisipasi dalam kehidupan publik, tetapi dengan hati yang gila, ya, tidak benar, ya, tidak sehat dengan lain. Oleh karena itu, memang dalam pembuktian pilihan politik yang menang adalah kebaikan bersama. Tetap common good, bonum commune, tetap menjadi. Yesus Kristus dan para rasul tidak melakukan revolusi sosial selain mewartakan sukacita kerajaan Allah. Tuhan Yesus dia tidak berkompotan dengan kelompok selot yang mau melawan pemerintah Roma. Tuhan Yesus tidak dengan kekuatannya tidak menggulingkan pemerintahan Romawi yang menjajah itu masyarakat di mana dia dan seterusnya, tidak. Dia mewartakan tentang sabda bahagia
kepada dunia. Dia diejek, dicemooh, diolok, dengan lain tidak perlu. Dia mewartakan apa yang disampaikan oleh bapaknya dalam hatinya untuk disampaikan kepada dunia ini. Tadi kita sudah lihat mengenai ini. 22-21 Matius, apa itu?